Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Novi. Kita bertemu di pertemuan ke-12. Ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu ketahanan nasional. Untuk pertemuan ke-12 ini, nanti Bu Novi akan mencoba untuk memperdalam salah satu pendekatan yang ada di ketahanan nasional, yaitu salah satunya pendekatan berpikir komprehensif integral. Mengapa pendekatan ini sangat penting? Karena mengingat berbagai macam masalah sosial sekarang ini semakin bertambah, semakin meningkat. Dan bagaimana solusinya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, itu juga terkait dengan bagaimana ketahanan nasional yang dimiliki oleh negara kita. Beberapa pendekatan memang banyak digunakan. Nah, salah satunya yaitu pendekatan berpikir komprehensif integral. Untuk minggu lalu sudah Bu Novi coba menjelaskan apa sih dan bagaimana konsep penerapan komprehensif integral. Nah, minggu ini akan Bu Novi ulas sedikit kaitannya dengan berpikir komprehensif integral. Saudara bisa menyimak, terus kemudian nanti bisa berlatih bagaimana sih menerapkan, mengimplementasikan konsep berpikir integral, komprehensif integral ini dalam penyelesaian masalah sosial. Nah, mari kita mulai. Terkait dengan istilah atau pengertian dasar komprehensif itu ya merupakan sebuah kata yang artinya menyeluruh, komprehensif, menyeluruh. Kemudian integral itu sendiri menyatu. Ya, ketika kemudian konsep komprehensif dan integral itu dijadikan satu, maka ini disebut metode berpikir menyeluruh dan menyatu. Nah, maksudnya komprehensif menyeluruh di sini apa? Nah, di sini terkait dengan menyeluruh dari berbagai aspek bidang kehidupan, dari berbagai aspek eh, bidang yang ada di masyarakat. Apa saja itu bidangnya? Seperti kita ketahui ada bidang sosial, budaya, politik, ekonomi. Nah, itulah menyeluruh secara satu kesatuan begitu ya. Nah, disinilah yang dimaksud model berpikir komprehensif itu merupakan model berpikir yang memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan setiap persoalan dengan memperhatikan keterkaitan berbagai aspek secara menyeluruh. Ya, tidak hanya satu bidang saja, tetapi keseluruhan aspek bidang kehidupan Ipolek Sosbud Hankam yang biasanya kita kenal dengan singkatan demikian. Nah, asumsi dasarnya apa? Mengapa penting model berpikir ini untuk menyelesaikan sebuah masalah? Asumsinya sangat sederhana, mengingat bahwa kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem, satu kesatuan antara unsur satu dengan unsur yang lain itu berkaitan, berhubungan. Dan setiap masalah yang ada, masalah sosial yang muncul terkait dengan penyebab yang kompleks. Jadi kompleks sekali penyebab faktor yang menyebabkan masalah sosial itu muncul. Sehingga tidak dapat apa namanya ya, dibebankan pada satu aspek bidang kehidupan saja, tetapi juga harus
mempertimbangkan aspek-aspek lain di dalam mengidentifikasi sebuah masalah sosial. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan konsep berpikir dan integral? Minggu lalu sudah kita bahas bahwa salah satu misalkan contohnya kemiskinan. Seperti kita ketahui bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sebenarnya sangat klasik ya, sangat, lama menjadi bahan perbincangan. Tetapi mengapa sekarang ini masih ada, bahkan dekat dengan, lingkungan kita, seperti itu, kemiskinan akan selalu ada. Nah, kalau kita kaji kemiskinan ini menurut, eee, biasanya bersinggungan dengan bidang apa? Nah, betul, berkaitan dengan bidang ekonomi. Mengapa? Karena kemiskinan itu biasanya identik menyangkut terkait dengan upah, terkait dengan lapangan pekerjaan, begitu ya. Terus terkait pendapatan, pengeluaran, tabungan, utang. Nah, itu biasanya kemiskinan ini identik dengan bidang ekonomi. Nah, apakah demikian? Apakah memang, kemiskinan itu hanya berpacu pada bidang ekonomi saja. Nah, kalau kita melihat konsep dasar berpikir komprehensif dan integral, maka kita harus mampu mengidentifikasi bidang aspek kehidupan apa saja yang mempengaruhi meningkatnya kemiskinan yang ada di masyarakat. Misalnya secara ini ya, Dik, ya, secara geografis. Nah, perlu diketahui bahwa geografis ini merupakan, eee salah satu faktor yang menentukan karena terkait dengan keberadaan lokasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Geografis ini sangat menentukan sekali perbedaan antara kemajuan daerah satu dengan daerah yang lain. Mengapa? Biasanya, mmm warga atau anggota masyarakat yang cenderung tinggal di kota akan jauh lebih mudah untuk bisa mengakses sebuah kesejahteraan terkait dengan berbagai program pembangunan biasanya diprioritaskan untuk, eee, wilayah-wilayah yang memang, dekat dengan pemerintahan. Tetapi, daerah-daerah yang di perbatasan seperti itu biasanya justru cenderung susah untuk mendapatkan akses, pembangunan itu sendiri. Maka tidak sedikit, daerah-daerah yang masih tertinggal terkait dengan, infrastruktur yang ada di wilayah tersebut, begitu. Jadi, geografis ini menjadi bahan pertimbangan yang utama, ya. Pasti akan sangat mempengaruhi faktor yang paling menentukan kaitannya dengan maju tidaknya suatu daerah atau masyarakat tertentu. Kemudian ada faktor sosial dan budaya. Ini juga menjadi faktor ya, bahwa manakala mindset berpikir, habit, perilaku, tradisi, bahkan, adanya nilai dan norma yang terkadang berkembang di masyarakat dalam kurun waktu yang lama, itu juga akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Misalkan, "Sudahlah, ndak usah anak-anak, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah sekolah, sampai ke perguruan tinggi, toh nanti juga akan membantu, eee, orang tua di pasar, di sawah," begitu. Nah, itu adalah konsep-konsep berpikir yang merupakan sebuah konstruksi sosial budaya, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, ini juga menjadi tantangan sendiri ya, yang menyebabkan, motivasi
belajarnya kurang begitu, terus kemudian udah pasrah dengan keadaan, nah itu yang sangat mempengaruhi. Nah, kemudian ada hukum dan politik, ini juga sangat menentukan. Manakala hukum itu hanya memegang pada orang-orang yang mempunyai uang, nah ini juga tidak adil bagi masyarakat kelas bawah. Hukum itu harus adil. Semua warga negara sama posisi dan kedudukannya di depan hukum, terlebih politik. Kalau politiknya itu masih belum sehat, banyaknya melakukan korupsi, ya, kemudian kebijakan yang dibuat tidak memihak pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Nah, ini juga menjadi faktor meningkatnya kemiskinan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang tepat, regulasi yang memang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan catatan adanya sebuah komitmen dari berbagai pihak. Nah, terus kemudian ada kesehatan. Kesehatan juga sangat penting. Ketika kesehatan itu tidak mampu memberikan jaminan kesehatan kepada setiap individu, setiap warganya, begitu, mana bisa, bekerja dengan baik, berprestasi dengan baik, begitu. Untuk menghasilkan jasmani yang sehat, maka dibutuhkanlah peran, lembaga kesehatan, begitu ya. Terus kemudian ada pendidikan, ini justru yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, manakala semuanya mendapatkan akses pendidikan, itu akan baik. Namun kan pada kenyataannya tidak semuanya warga negara yang kategorinya, remaja ke bawah itu mendapatkan akses pendidikan. Nah, itu kan sampai sekarang belum pendidikan belum merata meskipun saudara, eee, apa namanya, sekarang ini banyak yang mendapatkan beasiswa ya, supporting dana dari yang lain begitu, tetapi kalau pendidikannya, masih belum terjamin semua untuk warga negara, nah itu juga menjadi faktor, penyebab masih meningkatnya, kemiskinan yang ada di Indonesia. Terus kemudian agama, ini juga sama. Ketika iman yang, lemah, kemudian, apa namanya, tidak ada dasar dasar beragama yang kuat, ilmu agama yang kuat, maka cenderung manusia atau individu itu pasrah atau bahkan melakukan hal-hal yang, di luar melanggar nilai norma, melanggar aturan agama, begitu. Nah, ini juga, sangat mempengaruhi kondisi mental keagamaan dari setiap individu. Terus yang selanjutnya adalah teknologi. Teknologi seperti kita ketahui sangat penting di era sekarang. Manakala teknologi kita belum maju, misalkan kita punya sumber daya alam yang banyak, misalkan ya di Papua, tetapi kita nggak punya teknologi yang maju begitu, itu juga sama saja, itu menjadi faktor masih meningkatnya, kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, inilah mulai dari geografi, sosial, budaya, hukum, politik, kesehatan, pendidikan, agama, dan teknologi ini merupakan langkah mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Nah, ini adalah tahap untuk mengidentifikasi. Setelah teridentifikasi berbagai faktor penyebab di masing-masing aspek bidang kehidupan, maka kita akhirnya bisa sedikit menyimpulkan bahwa kemiskinan ini tidak hanya menyangkut faktor atau bidang ekonomi saja, tetapi juga perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang lain sehingga ketika kita sudah mengetahui, identifikasi masalahnya, maka bisa memberikan sebuah kebijakan atau, masukan kepada pemerintah. Oleh karena itu, manakala kemiskinan itu hanya
ditumpukan kepada bidang ekonomi, ya harusnya ekonomi bisa menjawab, "Oke, nanti dulu, saya sudah berusaha ini untuk meningkatkan kemiskinan, tetapi ternyata masih ketinggalan." Nah, itu kan juga harus disorot dari berbagai aspek bidang kehidupan. Coba kalau ekonomi dibantu, bidang ekonomi, maka dalam mengentaskan kemiskinan harus memperhatikan aspek geografis. Daerah-daerah di pedalaman, di perbatasan juga harus diprioritaskan. Kemudian manakala letak geografis sudah diperhatikan, kemudian apa namanya, secara sosial, secara budaya, ini adalah bisa merubah mindset dengan baik, kemudian hukumnya juga terjamin, politik sehat, kesehatannya, dijamin oleh pemerintah, kemudian pendidikan semua, eee, me mendapatkan akses pendidikan, ditunjang dengan, iman yang kuat, teknologi yang maju, maka insya Allah kemiskinan, eee, terkait dengan bidang ekonomi dapat terbantu. Nah, disinilah disinilah yang disebut dengan berpikir komprehensif integral. Sehingga semua permasalahan itu dapat diselesaikan manakala sudah mengetahui berbagai macam faktor penyebabnya. Inilah yang disebut dengan eh, berpikir komprehensif integral. Nah, selanjutnya ya, ketika saudara sudah, dapat mengidentifikasi berbagai, faktor yang mempengaruhi salah satu masalah, sosial, maka selanjutnya akan, ini apa namanya, solusi apa yang sudah saudara, peroleh di dalam analisis tersebut. Nah, itu maka harus ada solusinya untuk peserta didik harus, apa namanya ya, bagaimana begitu. Nah, mohon maaf ada sedikit kesalahan tadi. Nah, terkait dengan konsep berpikir komprehensif integral ini, maka selanjutnya adalah ada latihan D ya, latihan, eee berikut ini ada beberapa masalah sosial yang ada di masyarakat. Pilihlah salah satu masalah sosial tersebut, kemudian selesaikan masalah sosial tersebut dengan metode model berpikir komprehensif integral. Nah, di sini ada kriminalitas, terus kemudian ada kebodohan, terus ada kesehatan ya. Terus kemudian ada narkoba, korupsi, kerusakan lingkungan, cybercrime. Nah, ini monggo silakan saudara pilih salah satu masalah sosial, kemudian saudara apa namanya selesaikan dengan metode berpikir komprehensif integral. Nanti dianalisis dulu dari bidang geografi, politik, ekonomi. Tidak harus sama persis ya, tidak harus sama persis dengan identifikasi yang sudah Bu Novi sebutkan tadi. Nah, tergantung saudara, saudara bisa menggali, mengidentifikasi di bidang apa saja, monggo tidak harus semuanya. 3, 4 aspek bidang kehidupan boleh begitu. Kemudian nanti setelah saudara identifikasi di masing-masing aspek bidang kehidupan penyebabnya apa saja, maka selanjutnya saudara berikan solusi. Nah, ini nanti diketik ya, diketik tidak ada ketentuan khusus, saudara langsung ketik saja di Word seperti itu, kemudian identifikasikan masalah ini dan hasil identifikasi ini, terus kemudian solusinya apa begitu. Nah, nanti dikirim berupa PDF begitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca PPT-nya.
Oke, itu saja untuk pertemuan minggu ini. Waktunya mungkin sekitar 2 mingguan ya, saudara dalam mengerjakan, tugas. Semoga nanti saudara paham bagaimana mengimplementasikan metode, berpikir komprehensif integral, melalui, materi berikut. Oke,